Halo semuanya, perkenalkan aku Syifatul Ula dengan NIM 2203218. Aku berasal dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, untuk materi kali ini itu terkait tentang pre-nursery. Nah, adapun pada slide yang pertama yaitu terkait tentang pendahuluan, di mana tahap pre-nursery itu merupakan fase awal pembibitan kelapa sawit yang berlangsung selama kurang lebih 0 sampai 3 bulan lamanya dan menjadi dasar penting selama sebelum bibit dipindahkan menuju ke main nursery. Nah, pada fase ini, bibit masih berada dalam kondisi fisiologis yang sangat rentan, sehingga membutuhkan pengelolaan lingkungan yang lebih terkontrol. Nah, hal itu mencakup tentang pengaturan cahaya, suhu, kelembapan tanah, dan perlakuan hara secara tepat. Nah, di dalam tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan bibit muda yang sehat seragam, serta mampu berkembang dengan struktur akar yang kuat. Adapun tata kelola pembibitan awal ini tidak hanya sekedar menumbuhkan kesampah saja, tetapi juga memastikan bahwa situs pembibitan, media tanam, serta perawatan budidaya itu berada dalam kondisi yang optimum. Seluruh proses ini menjadi fondasi yang akan menentukan kualitas bibit pada fase berikutnya, dan akhirnya mempengaruhi produktivitas tanaman di lapangan. Nah, dalam konteks operasional, pre-nursery itu membutuhkan perencanaan lokasi yang tepat untuk memastikan bahwa ketersediaan air, aksesibilitas, serta keamanan bibit dari gangguan ternak atau organisme lain. Lahan harus dipastikan bebas dari banjir, dekat sumber air bersih, serta memiliki topografi yang rata untuk memudahkan penataan bedengan dan juga drainasenya. Adapun kombinasi faktor tersebut itu sangat penting karena eh, apabila terjadi keterlambatan dalam penyiraman ataupun genangan yang terlalu lama itu dapat berdampak buruk pada pertumbuhan bibit muda. Selain itu juga, akses dekat menuju area kerja juga dapat mempermudahkan pengangkutan bibit menuju ke nursery. Keseluruhan aspek ini menjadi lokasi sebagai komponen dasar dari keberhasilan manajemen pembibitan. Tanpa adanya fondasi lokasi yang tepat, maka seluruh tahap teknis lainnya itu akan mengalami gangguan berarti. Nah, secara keseluruhan, pre-nursery itu merupakan tahap yang memerlukan sinergi antara teknik budidaya, pemahaman fisiologi tanaman, dan manajemen lingkungan. Nah, pada fase ini berfungsi sebagai fondasi pembentukan bibit unggul yang akan menjadi investasi jangka panjang bagi produktivitas perkebunan kelapa sawit. Melalui pengaturan media tanam, pemupukan, pengairan, dan juga seleksi yang tepat, maka bibit yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang tinggi, baik dalam hal kekuatan akar, bentuk daun, maupun kesehatan fisiologis secara umum. Nah, selanjutnya yaitu tentang lokasi pre-nursery dan juga kriteria lahan, di mana pemilihan lokasi pre-nursery itu merupakan tahap yang fundamental yang menentukan keberhasilan pembibitan awal karena kondisi fisik lahan itu sangat mempengaruhi pada kemampuan bibit beradaptasi dan juga tumbuh yang seragam. Lokasi ideal itu harus memiliki akses yang mudah ke sumber air bersih, sebab penyiraman merupakan kegiatan harian yang sangat intensif selama 3 bulan pertama. Selain itu juga, lahan harus dipastikan rata agar memudahkan penempatan bedengan dan menghindari genangan air yang berpotensi dapat menyebabkan busuk akar nantinya. Kemudahan akses transportasi juga penting karena bibit nantinya harus dipindahkan menuju nursery.
di mana penentuan lokasi yang strategis itu dapat menekan biaya operasional sekaligus dapat menjamin kelancaran seluruh tahapan pembibitan. Nah, ketersediaan sumber air itu menjadi aspek yang mutlak karena bibit sawit pada fase awal itu membutuhkan penyiraman 2 kali sehari. Nah, sumber air tidak hanya harus tersedia dalam jumlah cukup, tetapi juga harus berkualitas yang baik, bebas dari kontaminasi atau logam berat yang dapat mengganggu perkembangan akar bibit. Adapun sistem pipa atau selang penyiraman itu harus mampu menjangkau seluruh area pre-nursery tanpa hambatan teknis. Nah, ketersediaan air dalam radius dekat juga dapat mengurangi waktu dan biaya penyiraman yang merupakan salah satu pekerjaan rutin yang paling insentif pada tahap ini. Nah, oleh sebab itu, keberadaan sumber air itu menjadi salah satu indikator keberhasilan pembibitan. Selain akses air, kondisi topografi lahan itu harus diperiksa secara teliti, di mana lahan dengan kemiringan yang terlalu curam akan mempersulit penyiraman dan meningkatkan risiko erosi. Sedangkan lahan yang terlalu cekung itu dapat meningkatkan risiko genangan. Nah, kombinasi topografi yang ideal itu berupa permukaan datar atau sedikit miring dengan drainase yang baik itu akan mendukung pengelolaan air secara optimal. Penggalian saluran air kecil di sekitar bedengan itu dapat membantu mengarahkan kelebihan air, terutama pada musim hujan. Nah, topografi yang sesuai itu dapat membuat lingkungan pre-nursery jauh lebih stabil sepanjang musimnya. Nah, dengan memenuhi seluruh kriteria tersebut, maka lokasi pre-nursery dapat menyediakan lingkungan tumbuh awal yang optimal bagi bibit kelapa sawit. Adapun lahan yang terencana dengan baik itu akan mendukung seluruh aspek teknis pembibitan seperti penyiraman, pengendalian gulma, seleksi bibit, hingga sampai kepada tahap pemupukan. Nah, lokasi yang tepat juga dapat meminimalkan risiko hambatan teknis dan fisiologis yang dapat memperlambat pertumbuhan bibit muda. Nah, dengan demikian, penentuan lokasi merupakan tahap strategis yang tidak boleh disepelekan, karena menentukan kualitas akhir bibit yang akan dipindahkan menuju ke fase main nursery. Nah, berikutnya yaitu tentang media tanam dan persiapan polybag. Media tanam merupakan komponen utama dalam keberhasilan fase pre-nursery karena media itu berfungsi sebagai tempat akar berkembang, sumber hara awal, dan penyangga kelembapan yang stabil bagi bibit muda. Media yang baik itu harus memiliki struktur remah, porositas tinggi, tetapi tetap mampu menahan air secara seimbang agar tidak menimbulkan genangan. Adapun tanah topsoil yang kaya bahan organik itu sangat dianjurkan karena memiliki kemampuan menyimpan nutrisi lebih baik dibanding dengan subsoil. Selain itu juga tingkat keasaman tanah ataupun pH itu harus berada pada kisaran 4,5 sampai dengan 5,5 agar unsur hara itu dapat tersedia secara optimal bagi bibit. Keseluruhan sifat tersebut itu menjadi dasar bagi media tanam berkualitas di tahap awal pertumbuhan kelapa sawit. Nah, sebelum digunakan, sebaiknya media tanam itu perlu disaring untuk memisahkan kerikil, sampah organik besar, ataupun potongan kayu yang dapat menghambat pertumbuhan akar. Nah, teknik penyaringan ini juga dapat membantu memastikan nih bahwa
Tekstur tanah itu lebih halus dan merata sehingga akar kecil yang sedang berkembang itu dapat menembus media dengan mudah. Nah, proses ini diikuti dengan sterilisasi yang ringan menggunakan sinar matahari ataupun pemeraman singkat untuk mengurangi risiko patogen tanah. Nah, prosedur sederhana ini itu sangat penting untuk mencegah penyakit busuk akar yang sering kali menyerang bibit muda, di mana teknik penyaringan dan sterilisasi itu dapat memastikan bahwa media yang digunakan itu benar-benar aman. Adapun polybag itu digunakan pada pre-nursery yang berukuran kecil, umumnya itu berukuran 15 kali 23 cm. Karena bibit itu masih berada dalam fase awal pertumbuhan, maka polybag harus memiliki lubang drainase yang cukup untuk menjamin sirkulasi air agar tidak terjadi kelembapan yang berlebihan. Di mana pengisian polybag itu harus dilakukan secara hati-hati, menggunakan media yang telah homogen, dengan tingkat kepadatan sedang agar akar dapat berkembang bebas tanpa tekanan mekanis berlebihan. Nah, apabila kelebihan pemadatan itu dapat menghambat penetrasi akar dan mengurangi aerasi tanah. Sedangkan pengisian terlalu longgar itu membuat media tidak mampu menopang bibit dengan stabil. Oleh sebab itu, teknik pengisian polybag itu merupakan langkah yang kritis. Oke, berikutnya terkait teknik penyiraman dan pengelolaan kelembapan. Penyiraman merupakan aktivitas harian yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan bibit pada fase pre-nursery, karena bibit sawit itu membutuhkan kelembapan konstan untuk mendukung pembentukan jaringan akar dan juga daun baru. Nah, penyiraman ideal dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan juga sore hari, untuk menghindari penguapan berlebih pada siang hari yang dapat mengurangi efektivitas penyerapan air. Volume air itu harus diberikan secukupnya, hingga seluruh media basah merata tetapi tidak tergenang airnya. Kelebihan air itu dapat menyebabkan akar kekurangan oksigen, sehingga hal tersebut bisa memicu busuk akar dan dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, keseimbangan air itu merupakan prinsip yang harus dijaga secara ketat. Nah, teknik penyiraman itu dapat dilakukan menggunakan gembor, sprinkler manual, ataupun sistem penyemprotan kabut halus. Nah, penyiraman itu harus dilakukan dengan tekanan air rendah agar tidak merusak daun muda atau memindahkan media dalam polybag. Semprotan yang terlalu kuat itu dapat merusak titik tumbuh bibit yang sangat rapuh. Selain itu juga, volume penyiraman itu harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Apabila pada musim hujan, itu penyiraman dapat dikurangi, sedangkan pada musim kemarau itu dapat ditambah intensitasnya. Di mana penyesuaian ini itu untuk menjaga bibit dari stres air yang dapat menghambat pertumbuhan. Nah, sumber air yang digunakan itu harus bebas dari yang namanya kontaminasi, seperti logam berat, minyak, ataupun residu kimia lain yang dapat mengganggu kesehatan bibit. Nah, air bersih dengan pH mendekati netral itu sangat dianjurkan karena dapat mendukung penyerapan nutrisi secara optimal. Selain itu juga, penggunaan air yang berkualitas buruk itu sering menyebabkan perubahan warna daun sehingga daunnya itu menjadi kekuningan ataupun kecoklatan akibat keracunan unsur tertentu. Karena itu, pengecekan kualitas air itu harus dilakukan secara berkala, terutama jika sumbernya itu berasal dari sungai atau sumur yang terbuka. Pengawasan kelembapan tanah itu perlu dilakukan secara rutin dengan meraba permukaan medianya itu, atau bisa juga menggunakan alat pengukur kelembapan sederhana.
Nah, petugas harus memastikan nih bahwa tanah dalam polybag itu tidak terlalu kering maupun terlalu basah. Apabila ditemukan media yang cepat kering, nah kemungkinan nih ada masalah pada tekstur tanah atau polybag yang memiliki drainase berlebihan. Sebaliknya, media yang selalu basah itu menunjukkan sistem drainase yang kurang baik. Nah, dengan monitoring yang ketat, pengelolaan kelembapan itu dapat dilakukan secara presisi sehingga bibit dapat tumbuh secara optimal. Selanjutnya yaitu pengaturan naungan dan juga intensitas cahaya. Naungan itu merupakan elemen penting dalam pre-nursery karena berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang diterima bibit muda sehingga tidak mengalami stres akibat sinar matahari secara langsung. Nah, intensitas cahaya yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan daun terbakar, menghambat pembentukan klorofil, dan juga dapat mengurangi efisiensi fotosintesis. Nah, oleh sebab itu, penggunaan paranet atau bahan naungan lain dengan tingkat kerapatan sebesar 50 sampai dengan 60% itu sangat dianjurkan dalam 3 bulan pertama pembibitan, di mana naungan itu bisa menjadi penyangga utama bagi bibit sawit yang baru mengenal sinar matahari setelah proses perkecambahan. Eh, Pemasangan naungan itu harus memperhatikan arah dari matahari dan juga sirkulasi udara nih, di mana paranet itu dipasang membentuk kerangka yang kokoh sehingga tidak mudah roboh oleh angin ataupun apabila terjadinya hujan deras. Ketinggian ideal naungan itu sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter agar sirkulasi udara tetap berjalan dan bibit tidak mengalami kelembapan berlebihan. Jika naungan itu terlalu rendah, maka suhu mikro menjadi panas dan lembab sehingga memicu penyakit jamur. Nah, apabila jika terlalu tinggi, maka fungsi perlindungan dari cahaya itu menjadi tidak optimal. Proporsi ini harus dijaga karena itu sangat mempengaruhi kesehatan bibit muda. Nah, selain mengatur cahaya, naungan juga membantu menjaga kestabilan suhu mikro di sekitar bibit itu. Tanpa naungan, suhu tanah dapat meningkat secara drastis pada siang hari, sehingga hal tersebut bisa mengganggu aktivitas metabolisme bibit dan juga dapat menyebabkan penguapan air yang berlebihan. Suhu ideal bagi bibit sawit di pre-nursery itu berkisaran antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan hal ini hanya dapat dicapai jika naungan dipasang dengan komposisi yang benar. Nah, secara keseluruhan, pengaturan naungan itu merupakan strategi manajemen lingkungan mikro yang sangat menentukan keberhasilan fase pre-nursery. Naungan yang dirancang dengan benar itu dapat menciptakan kondisi tumbuh yang stabil, menjaga kualitas fisiologis bibit, dan juga dapat meningkatkan keseragaman pertumbuhan di seluruh bedengan. Tanpa pengaturan cahaya yang tepat, bibit mudah mengalami gangguan fisiologis seperti klorosis, stres panas, hingga pertumbuhan yang tidak seragam. Maka, naungan itu bisa menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan dalam tahap awal pada pembibitan kelapa sawit. Berikutnya yaitu terkait tentang pemupukan tahap awal pada pre-nursery. Pemupukan pada tahap pre-nursery itu merupakan upaya penting untuk mendukung pertumbuhan fisiologis bibit muda karena pada fase ini tanaman itu mulai memerlukan tambahan unsur hara selain yang tersedia dalam media tanam itu.
Pemupukan awal itu berfungsi untuk merangsang pembentukan daun pertama, memperkuat sistem akar, serta mendukung perkembangan jaringan vegetatif yang sehat. Di mana pupuk yang digunakan pada fase awal itu biasanya berupa pupuk cair ataupun pupuk daun, karena unsur haranya itu lebih mudah diserap oleh jaringan muda yang masih aktif berkembang. Nah, pemupukan itu dilakukan dalam dosis rendah, namun konsisten untuk menghindari kerusakan akar akibat konsentrasi garam yang terlalu tinggi. Nah, pemberian pupuk yang tepat itu menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bibit yang seragam. Nah, adapun jenis pupuk yang dianjurkan pada tahap ini adalah pupuk NPK dengan kandungan nitrogen tinggi, karena nitrogen merupakan unsur utama pembentukan klorofil dan jaringan vegetatif. Pemupukan dengan larutan urea atau pupuk daun berbasis nitrogen itu sering digunakan untuk merangsang pembentukan daun yang lebih hijau dan juga sehat. Nah, selain nitrogen, unsur fosfor dan kalium juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan akar serta untuk memperkuat struktur batangnya. Pemberian pupuk dilakukan secara hati-hati agar larutan pupuk itu tidak mengenai titik tumbuh bibit yang masih rentan dan juga mudah rusak. Nah, dengan komposisi pupuk yang seimbang, maka kondisi fisiologis bibit itu dapat terjaga dengan baik. Nah, pemupukan tahap awal pada pre-nursery itu harus selalu disesuaikan dengan respon bibit, sehingga tahap monitoring rutin itu menjadi keharusan. Bibit yang kekurangan hara itu biasanya menunjukkan gejala klorosis, pertumbuhan kerdil, ataupun warna daunnya yang pucat. Sebaliknya nih, apabila bibit yang mengalami kelebihan pupuk, itu mereka menunjukkan gejala tepi daun mengering ataupun akarnya yang menghitam. Nah, dengan memantau indikator visual tersebut, maka operator dapat menyesuaikan frekuensi dan konsentrasi pemupukan secara tepat. Pemupukan yang dilakukan dengan perhitungan baik akan meningkatkan kualitas bibit sebelum dipindahkan menuju ke main nursery. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma di pre-nursery. Nah, pengendalian gulma itu merupakan kegiatan penting pada pre-nursery karena gulma bersaing dengan bibit muda dalam hal air, cahaya, dan juga nutrisi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan awal, di mana gulma itu memiliki laju pertumbuhan lebih cepat sehingga dapat menutupi permukaan polybag dan juga dapat menghambat penetrasi cahaya ke bibit sawit yang masih lemah. Selain itu, keberadaan gulma sering juga menjadi inang bagi hama seperti semut dan serangga kecil yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit. Nah, oleh sebab itu, kebersihan area pembibitan dari gulma itu merupakan syarat wajib dalam manajemen pre-nursery, di mana pengendalian gulma itu harus dilakukan secara teratur agar bibit tetap berada dalam kondisi yang optimum. Nah, gulma ini itu biasanya muncul disebabkan oleh media tanam yang tidak tersaring sempurna atau adanya biji gulma yang terbawa angin dan menempel pada permukaan polybag. Oleh karena itu, proses penyaringan dan sterilisasi media sebelum pengisian polybag itu sangat penting untuk mengurangi potensi munculnya gulma sejak awal. Selain itu, area sekitar bedengan itu sebaiknya dijaga tetap bersih dari rumput ataupun tanaman liar. Hal ini bertujuan supaya tidak menjadi sumber penyebaran gulma baru. Nah, pemasangan alat
alas plastik ataupun terpal di lantai bedengan itu juga dapat membantu menekan pertumbuhan gulma dari bawah, sehingga kombinasi langkah-langkah tersebut itu dapat menurunkan intensitas gulma secara signifikan. Adapun teknik pengendalian gulma yang paling dianjurkan adalah penyiangan manual menggunakan tangan atau alat kecil karena metode ini tuh aman bagi bibit muda dan tidak merusak media dalam polybag. Penyiangan sebaiknya dilakukan itu setiap 7 sampai dengan 10 hari sekali ataupun ketika gulma ini mulai terlihat tumbuh di permukaan polybag. Nah, penyiangan manual ini juga memberikan kesempatan kepada operator untuk memeriksa nih, sudah kondisi bibitnya yang secara dekat itu sudah bagaimana. Seperti mengecek adanya penyakit atau serangan hama pada daun dan batangnya. Nah, dengan demikian, penyiangan tidak hanya menghilangkan gulma, tetapi juga bisa menjadi sarana monitoring kesehatan bibit. Nah, pengendalian gulma yang dilakukan secara konsisten itu akan menjaga bibit tetap sehat, meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi, dan juga dapat menciptakan lingkungan tumbuh yang lebih optimal. Gulma yang dapat terkendali membuat bibit mampu memanfaatkan sumber daya tanpa adanya kompetensi sehingga pertumbuhannya itu jauh lebih seragam. Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian gulma pada fase pre-nursery berkontribusi langsung terhadap kualitas bibit yang akan dipindahkan menuju ke main nursery, serta menentukan produktivitas tanaman sawit dalam jangka panjang. Selanjutnya itu terkait tentang pengendalian hama dan juga penyakit. Nah, bibit kelapa sawit pada fase pre-nursery itu sangat rentan terhadap serangan hama dan juga penyakit karena jaringan tanamannya itu masih muda dan juga lingkungan persemaiannya itu lembab, sehingga ideal bagi perkembangan organisme patogen. Nah, penyakit yang sering muncul antara lain yaitu ada serangan jamur seperti Furicularia, Helminthosporium, dan juga Rhizoctonia yang menyebabkan bercak daun, busuk batang, atau layu secara tiba-tiba. Selain penyakit, hama seperti ulat kecil, belalang, dan juga kumbang daun itu dapat merusak jaringan daun muda. Penanganan dini menjadi penting untuk mencegah penularan cepat antara bibit dalam satu bedengan. Tanpa manajemen kesehatan bibit eh, yang baik, tingkat kematian itu bisa meningkat secara drastis. Adapun pengendalian penyakit yang paling efektif itu bisa dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sanitasi bedengan, alat penyiram, dan juga area sekitar pre-nursery. Nah, jamur itu dapat berkembang pada sisa daun atau media yang lembab, sehingga pembersihan itu harus dilakukan secara rutin untuk mengurangi sumber inokulumnya. Di mana penyemprotan fungisida ringan itu dapat diberikan secara selektif pada bibit yang menunjukkan gejala awal penyakit, tetapi tidak boleh dilakukan secara sembarangan nih, agar tidak merusak fisiologi bibit muda dan juga kebersihan lingkungan. Eh, itu dengan kebersihan lingkungan, maka risiko penyakit itu dapat dikendalikan secara lebih alami. Penggunaan pestisida, baik itu fungisida maupun insektisida, itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena bibit pre-nursery itu memiliki jaringan yang sangat sensitif, guys. Apabila penggunaan pestisida diperlukan, konsentrasi itu harus rendah dan pengaplikasian dilakukan saat kondisi cuacanya yang mendukung. Biasanya pada sore hari ketika suhu lebih rendah.
Penyemprotan itu harus dilakukan diarahkan jauh dari titik tumbuh bibit agar tidak terjadi kerusakan fisiologis. Operator juga itu harus menggunakan alat pelindung diri sebagai standar keselamatan kerja. Nah, dengan penerapan manajemen hama dan penyakit yang ketat dan terstruktur, maka bibit dapat tumbuh sehat dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi hingga masa pemindahan ke main nursery. Selanjutnya yaitu terkait tentang penjarangan dan seleksi bibit. Di mana penjarangan dan seleksi bibit itu merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa hanya bibit terbaik yang dipertahankan hingga fase main nursery. Nah, fase pre-nursery itu sering menghasilkan bibit dengan tingkat vigor yang berbeda karena pengaruh genetik, kesehatan kecambah, ataupun kondisi lingkungannya. Seleksi itu dilakukan berdasarkan ukuran bibit, warna daun, keseragaman, dan juga tingkat kekuatan batang. Bibit yang pertumbuhannya itu kerdil, berwarna pucat, daunnya cacat, ataupun menunjukkan gejala penyakit itu harus segera dipisahkan. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk menjaga kualitas populasi bibit dan meningkatkan efisiensi pembibitan. Nah, penjarangan itu dilakukan ketika bibit tumbuh terlalu rapat atau ketika ada bibit yang mendominasi ruang tumbuh, sehingga menghambat bibit lain. Jarak antar bibit itu harus dipastikan cukup agar daun dapat berkembang dan fotosintesis itu berlangsung secara optimal. Jika bibit terlalu padat, terjadilah kompetisi cahaya yang membuat bibit menjadi kurus dan memanjang ataupun etiolasi. Nah, penjarangannya ini itu untuk menjaga keseragaman pertumbuhan dan mencegah adanya penyebaran penyakit antar bibit yang terlalu berdekatan. Seleksi akar juga itu dilakukan, bisa juga dilakukan, terutama menjelang akhir tahap pre-nursery ini, di mana bibit yang memiliki akar tunggang kuat dan akar lateral yang mulai berkembang itu menunjukkan potensi pertumbuhan yang unggul. Nah, bibit dengan akar yang memutar ataupun bengkok itu biasanya sulit untuk berkembang dan juga rawan tumbang di lapangan nantinya. Oleh karena itu, pemeriksaan akar itu menjadi bentuk investasi jangka panjang terhadap produktivitas kebun. Nah, hasil dari penjarangan dan seleksi kemudian disusun ulang agar bedengan itu dapat berisi bibit yang benar-benar seragam dari segi tingginya, warnanya, dan juga tingkat kekuatannya. Dengan populasi bibit yang seragam, penyiraman, pemupukan, dan juga perawatan lainnya itu dapat dilakukan secara lebih efisien. Seluruh proses ini itu menunjukkan bahwa seleksi bibit itu bukan hanya tahapan teknisnya saja, tetapi juga bagaimana strategi manajemen kualitas pembibitannya. Bibit terbaik itu hanya dapat diperoleh melalui seleksi ketat dan juga secara konsisten. Berikutnya yaitu pemindahan bibit ke main nursery. Nah, fase pemindahan bibit dari pre-nursery ke main nursery itu merupakan transisi penting yang menentukan kesuksesan pembibitan jangka panjang, di mana bibit yang dipindahkan itu harus mencapai umur sekitar 3 bulan dengan kondisi fisiologisnya yang stabil, meliputi daun yang berkembang secara sempurna, batang yang kokoh, dan juga akar tunggang yang kuat. Pemindahan itu dilakukan pada pagi ataupun pada sore hari untuk menghindari suhu tinggi yang dapat menyebabkan stres pada bibit. Nah, persiapan polybag besar di main nursery itu harus dilakukan terlebih dahulu, termasuk pengisian media yang sesuai dan penataan bedengan.
Pengelolaan transisi yang baik akan meminimalkan tingkat kematian bibit setelah proses pemindahan. Nah, sebelum dipindahkan, itu bibit harus disiram terlebih dahulu untuk memudahkan pengangkatan dari polybag kecil tanpa merusak akarnya. Polybag harus dipotong secara hati-hati agar akar itu tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan mekanis. Bibit kemudian ditempatkan ke polybag yang lebih besar dengan kedalaman yang tepat agar akar tunggangnya itu tidak melengkung. Nah, setelah ditanam, media ditekan ringan untuk memastikan bahwa bibit tersebut itu berdiri secara tegak dan juga stabil. Nah, perhatian pada teknik pemindahan itu adalah faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan pertumbuhan lanjutannya. Nah, setelah pemindahan, bibit itu harus langsung disiram untuk mengurangi stres dan juga membantu media menempel pada akarnya. Pemberian naungan sementara itu diperlukan agar bibit eh, berada agar bibit dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yang memiliki intensitas cahaya lebih tinggi dibandingkan pada tahap pre-nursery tadi. Nah, adaptasi lingkungan ini itu berlangsung selama 1 sampai dengan 2 minggu, hingga bibitnya itu menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan normal. Pemindahan tanpa naungan itu dapat menyebabkan bibit mengalami shock cahaya dan juga bisa menyebabkan layu. Nah, kegiatan monitoring pasca pindah itu sangat penting untuk mendeteksi gejala stres seperti daun yang layu, perubahan warna, ataupun pertumbuhannya itu terhambat. Jika bibit menunjukkan gejala demikian, maka tindakan koreksi berupa peningkatan penyiraman, penambahan naungan, ataupun pemupukan ringan itu dapat dilakukan. Nah, beberapa bibit itu memerlukan waktu adaptasi lebih lama, sehingga penanganan individual itu mungkin diperlukan. Nah, pemindahan yang dilakukan dengan prosedur benar itu dapat memastikan bahwa bibit memiliki fondasi pertumbuhan yang baik dan siap mengikuti fase main nursery yang berlangsung hingga 9 sampai dengan 12 bulan berikutnya. Berikutnya yaitu terkait tentang standar kualitas bibit. Di mana standar kualitas bibit pada fase pre-nursery itu ditetapkan untuk memastikan nih bahwa setiap bibit itu memiliki kemampuan tumbuh optimal sebelum memasuki fase main nursery. Nah, bibit yang memenuhi standar itu umumnya memiliki tinggi yang seragam, warna daunnya itu hijau sehat, dan juga struktur batangnya itu tegak tanpa tanda gejala fisiologis yang abnormal. Keseragaman tinggi bibit mencerminkan kondisi pertumbuhan yang stabil dan tidak mengalami kompetisi yang terlalu berat. Selain itu juga, bibit dengan daun lebar dan tidak menggulung itu menunjukkan bahwa proses fotosintesis itu berjalan dengan baik. Nah, standar ini itu bisa menjadi indikator objektif untuk memastikan kualitas awal bibitnya. Selain dari ciri visualnya, aspek fisiologi seperti kekuatan jaringan batang dan juga jumlah daun itu bisa menjadi parameter penting dalam menilai kualitas bibit. Bibit yang baik itu biasanya memiliki 2 hingga 3 daun terbuka secara sempurna yang menunjukkan bahwa perkembangan vegetatifnya yang aktif di mana batang bibit itu harus kokoh dan tidak menunjukkan gejala busuk ataupun adanya bercak hitam yang mengindikasikan infeksi jamur. Nah, bibit yang kerdil ataupun terlalu kecil itu biasanya mengalami hambatan fisiologis yang dapat mempersulit pertumbuhan pada fase selanjutnya. Oleh karena itu, evaluasi secara menyeluruh itu diperlukan agar kualitas tetap konsisten. Kualitas akar itu juga menjadi kriteria yang penting karena akar itu merupakan bagian utama yang menentukan kemampuan bibit dalam menyerap nutrisi dan juga air di lingkungan barunya. Bibit yang berkualitas itu harus memiliki akar tunggang panjang dan juga lurus dengan
cabangan lateralnya itu yang mulai berkembang. Akar yang memutar di dalam polybag kecil itu biasanya berasal dari media yang terlalu padat ataupun keterlambatan pemindahan sehingga akar tumbuh tidak terarah. Nah, struktur akar yang sehat itu akan menunjang stabilitas bibit serta dapat meningkatkan kemampuan adaptasinya di nursery. Oleh sebab itu, pemeriksaan akar itu bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari standar kualitasnya. Secara keseluruhan, standar bibit pre-nursery itu bertujuan untuk menjamin nih bahwa hanya bibit dengan vigor tinggi yang melanjutkan fase ke nursery. Sedang standar ini meningkatkan efisiensi perawatan dan juga dapat meminimalkan kerugian selama proses pembibitan nantinya. Nah, selanjutnya pembahasannya yaitu terkait manajemen lingkungan mikro di pre-nursery. Nah, lingkungan mikro itu merupakan faktor penting yang harus dikendalikan secara konsisten di tahap pre-nursery. Karena bibit sawit itu sangat peka terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya. Manajemen lingkungan mikro itu mencakup tentang pengaturan naungan, ventilasi udara, dan tata letak bendengan agar terciptanya kondisi yang ideal bagi pertumbuhan bibit. Nah, untuk suhu yang optimal untuk bibit sawit itu berada pada kisaran 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara kelembapan ideal itu berada pada tingkat sedang untuk menghindari adanya pertumbuhan jamur. Nah, teknik pengelolaan lingkungan mikro itu menjadi kunci untuk mencegah stres pada bibit. Konsistensi kondisi lingkungan itu membuat pertumbuhan bibit menjadi lebih seragam. Adapun ventilasi udara itu menjadi aspek yang tidak kalah penting, karena sirkulasi yang baik itu dapat membantu mencegah akumulasi kelembapan dan suhu panas secara berlebih. Ventilasi yang buruk itu dapat menciptakan kondisi yang lembab yang memicu perkembangan patogen seperti jamur dan penyakit ataupun bakteri penyebab penyakit daun. Oleh karena itu, naungan itu harus dipasang dengan jarak yang cukup tinggi agar udara dapat bersirkulasi dengan baik di antara bedengan. Pengaturan jarak polybag juga membantu mencegah penularan penyakit antar bibit. Nah, dengan sistem ventilasi yang baik, maka lingkungan tumbuh menjadi lebih sehat dan juga lebih stabil. Nah, pengaturan bedengan juga berperan penting nih dalam menciptakan lingkungan mikro yang stabil, di mana bedengan itu harus berada pada posisi datar agar tidak mengenang di satu bagian, sekaligus cukup tinggi untuk menghindari limpahan air hujan. Susunan bedengan yang rapi dan bersih itu dapat memudahkan proses perawatan serta dapat mengurangi risiko kontaminasi terhadap bibit. Selain itu juga, penggunaan alas terpal ataupun plastik di area pre-nursery itu dapat membantu mengontrol gulma dan juga dapat menjaga kebersihan lingkungan. Tata letak yang baik itu sangat berkontribusi pada kesehatan bibit. Nah, secara keseluruhan, maka manajemen lingkungan mikro itu bukan hanya aktivitas teknis saja, tetapi juga termasuk strategi fundamental untuk menjaga stabilitas pertumbuhan bibit sawit pada fase awal, di mana kondisi lingkungan yang optimal itu dapat meningkatkan daya tahan bibit, mengurangi risiko penyakit, dan juga dapat memperbaiki performa fisiologis tanaman sebelum memasuki fase pembesaran di main nursery. Oke, berikutnya yaitu terkait tentang pengelolaan air dan juga sistem drainasenya.
Nah, pengelolaan air itu merupakan bagian fundamental atau pembagian yang penting dari fase pre-nursery, karena kebutuhan air bibit sawit itu harus dipenuhi secara seimbang, tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh kurang. Air yang berfungsi untuk mempertahankan sel, mendukung reaksi metabolisme, dan juga untuk menjaga kelembapan media tanam agar akar tetap aktif untuk menyerap nutrisinya. Penyiraman itu bisa dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, namun volume harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca agar tidak menimbulkan genangan. Kelebihan air itu bisa menjadi musuh utama karena menimbulkan kondisi yang dapat merusak jaringan akar nantinya. Oleh sebab itu, sistem pengelolaan air itu harus benar-benar diperhatikan. Drainase itu dapat memegang peran penting dalam mengalirkan kelebihan air keluar dari area bedengan, agar media tetap berada dalam kondisi lembab tetapi tidak basah. Bedengan harus dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya agar aliran air itu tetap terjaga. Adapun lubang pada polybag itu juga harus cukup banyak agar air dapat mengalir keluar dengan cepat dan tidak menyebabkan media becek. Nah, drainase yang buruk itu dapat menyebabkan bibit layu, menguning, ataupun mengalami busuk akar. Maka struktur drainase yang baik itu dapat memastikan media tetap berada pada kondisi yang ideal. Sumber air yang digunakan juga itu harus air yang bersih dan juga bebas dari kontaminasi, karena air yang tercemar itu dapat membawa patogen yang menginfeksi sistem akar dan batang bibit. Nah, pemeriksaan kualitas air itu sebaiknya dilakukan secara berkala, terutama jika sumber air itu berasal dari sungai ataupun sumur yang hal tersebut bisa berpotensi terkontaminasi limbah. Nah, pengelolaan air itu harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan bibit. Bibit yang sangat muda itu membutuhkan kelembapan konstan, sedangkan bibit yang lebih tua itu mulai membutuhkan penyesuaian penyiraman agar tidak menjadi terlalu lembab. Nah, contohnya pada musim hujan, penyiraman itu harus dikurangi, dan pada musim kemarau itu harus ditingkatkan. Nah, penyesuaian ini itu harus dilakukan berdasarkan kondisi visual media dan juga tingkat kebutuhan fisiologis bibit. Fleksibilitas pengelolaan air itu bisa menjadi komponen penting dalam tingkat keberhasilan pembibitan. Berikutnya yaitu terkait tentang evaluasi pertumbuhan bibit. Nah, evaluasi pertumbuhan bibit itu dilakukan untuk memantau bahwa perkembangan bibit secara berkala dan juga dapat memastikan nih bahwa bibit tumbuh sesuai dengan standar agronomisnya. Pengukuran itu dilakukan terhadap tinggi bibit, jumlah daun, warna daun, dan kekuatan batang sebagai indikator utama tanaman. Evaluasi ini itu untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan pengelolaan lingkungan, pemupukan, dan juga penyiraman. Tanpa adanya evaluasi secara berkala, maka permasalahan pertumbuhan itu dapat terlambat terdeteksi. Evaluasi ini itu bisa menjadi alat yang penting dalam menjaga kualitas pembibitan. Pengukuran tinggi bibit itu dilakukan menggunakan penggaris ataupun alat ukur sederhana untuk memastikan keseragaman pertumbuhan antar polybag. Bibit yang terlalu rendah itu biasanya mengalami defisiensi nutrisi ataupun kekurangan cahaya. Sedangkan bibit yang terlalu tinggi dan kurus itu menandakan etiolasi akibat naungan yang secara berlebihan.
Hasil pengukuran ini bisa menjadi dasar untuk menyesuaikan intensitas pemupukan atau tingkat naungan. Nah, dengan demikian, evaluasi tinggi bibit itu sangat berperan dalam koreksi manajemen pembibitan. Adapun evaluasi warna daun juga penting, karena warna daun hijau gelap itu menunjukkan bibit memiliki kandungan klorofil yang cukup, sedangkan warna kuning atau pucat itu menandakan kekurangan nutrisi atau stres lingkungan. Selain itu, terdapat bercak-bercak pada daun juga itu harus diamati, karena dapat menjadi tanda awal terserang penyakit jamur ataupun bakteri. Pemantauan warna daun itu bisa memberikan petunjuk tentang tingkat kesehatan fisiologis bibit dan kebutuhan koreksi pemupukan. Nah, langkah ini itu dapat membantu untuk menjaga bibit tetap dalam kondisi yang optimal. Hasil evaluasi pertumbuhan kemudian itu dicatat dan dianalisis untuk menentukan langkah koreksi yang diperlukan apa saja. Baik dalam penyiraman, pemupukan, penggunaan naungan, maupun pada pengendalian hama. Nah, catatan pertumbuhan ini itu menjadi dokumen penting untuk menilai tingkat keberhasilan manajemen pre-nursery secara keseluruhan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai saja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen pembibitan. Nah, melalui evaluasi yang teratur, maka kualitas bibit dapat terjaga dengan baik. Berikutnya yaitu tentang faktor penyebab kegagalan pembibitan. Kegagalan pembibitan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesalahan teknis, kondisi lingkungan yang tidak stabil, hingga kualitas benih yang rendah. Nah, salah satu penyebab utama adalah penggunaan media tanam yang kurang berkualitas atau tidak steril, sehingga menjadi sumber penyakit bagi bibit. Media yang terlalu padat juga dapat menghambat pertumbuhan akar dan dapat menyebabkan bibit yang kerdil. Selain itu, manajemen air yang buruk itu sering menyebabkan akar membusuk. Nah, faktor-faktor seperti ini nih yang harus dihindari dengan adanya manajemen yang baik. Kesalahan pemupukan juga dapat menjadi penyebab kegagalan pembibitan, terutama jika konsentrasi pupuk terlalu tinggi, sehingga hal tersebut dapat merusak akar bibit yang masih rapuh. Nah, pemupukan yang tidak merata itu dapat menyebabkan sebagian bibit tumbuh baik, sementara yang lainnya itu bisa mengalami kekurangan nutrisi. Selain itu, ketidaktepatan pemilihan jenis pupuk itu bisa juga menjadi penyebab gangguan fisiologis pada bibit. Nah, ketidaktelitian dalam pemupukan itu harus dihindari melalui adanya pengawasan yang ketat. Faktor lingkungan seperti suhu yang terlalu tinggi ataupun tingkat kelembapan yang berlebih itu dapat menciptakan kondisi stres pada bibit. Naungan yang tidak sesuai itu dapat menyebabkan daun terbakar atau pertumbuhan etiolosi. Tanpa pengelolaan lingkungan yang baik, maka bibit akan kesulitan untuk mempertahankan aktivitas metabolisme yang secara normal. Oleh karena itu, kontrol lingkungan itu harus menjadi prioritas utama. Serangan hama dan penyakit juga bisa menjadi penyebab signifikan untuk kegagalan pembibitan, terutama jika pengendalian tidak dilakukan sejak dini. Patogen itu dapat menyebar secara cepat di lingkungan lembab dan itu bisa menyerang bibit secara massal. Hama seperti ulat itu dapat menghabiskan daun bibit dalam waktu singkat saja jika tidak ditangani secara tepat dan juga segera. Pengendalian yang lambat atau salah dalam meningkatkan risiko kerusakan bibit. Nah, secara umum kegagalan pembibitan itu terjadi karena
kombinasi beberapa faktor yang saling memperburuk kondisi bibit. Untuk mencegah kegagalan ini, maka diperlukanlah sistem manajemen terintegrasi yang cukup, yang mencakup tentang pengaturan lingkungan, nutrisi, air, dan juga kebersihan. Kesadaran akan setiap faktor risiko itu membantu operator mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Dalam manajemen yang baik, tingkat kegagalan pembibitan dapat ditekan hingga sangat rendah. Selanjutnya yaitu terkait tentang prosedur pemeliharaan harian bibit. Nah, pemeliharaan harian bibit itu merupakan kegiatan rutin yang meliputi tentang penyiraman, pemeriksaan media tanam, dan juga pengecekan kondisi fisiologis bibit, yang semuanya itu dilakukan untuk memastikan bahwa bibit tumbuh secara stabil dan tidak mengalami gangguan. Kegiatan ini itu sangat penting karena bibit sawit muda itu membutuhkan kondisi lingkungan yang konsisten agar proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, dan juga pembentukan jaringan itu berjalan secara optimal. Dalam kegiatan pemeliharaan, operator itu harus memastikan nih bahwa media itu tidak kering, daun tidak menunjukkan tanda yang stres, dan juga kondisi polybag tetap bersih dari lumut atau kotoran. Pemeliharaan harian yang baik itu dapat mencegah bibit mengalami keterlambatan pertumbuhan dengan aktivitas rutin ini, maka kualitas bibit dapat terus dikontrol secara langsung. Nah, selain menyiram, kegiatan harian juga mencakup tentang pengamatan visual terhadap daun untuk mendeteksi indikasi kekurangan nutrisi atau gejala infeksi awal seperti bercak hitam ataupun perubahan warna. Pengecekan daun itu sangat penting karena daun merupakan indikator paling cepat dalam memperlihatkan kondisi kesehatan bibit. Operator ataupun tenaga kerja itu harus memeriksa apakah daun tersebut itu menggulung, menguning, ataupun menunjukkan tanda-tanda layu yang dapat disebabkan oleh perubahan suhu atau kekurangan air. Dengan monitor, dengan monitoring visual rutin, tindakan koreksi dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi bibit menurun secara drastis. Nah, pengamatan ini itu bisa menjadi alat deteksi awal yang sangat efektif. Adapun pemeliharaan harian juga meliputi tentang pengendalian gulma yang tumbuh di sekitar polybag. Karena gulma berpotensi mengambil nutrisi dan juga air yang dibutuhkan oleh bibit. Jika gulma dibiarkan begitu saja, maka pertumbuhannya yang cepat dapat menaungi bibit muda, sehingga cahaya yang diterima menjadi berkurang. Selain itu juga, beberapa gulma itu dapat menjadi tempat berkembang biaknya hama kecil yang kemudian bisa menyerang bibit. Oleh sebab itu, pengendalian gulma tidak boleh menunggu terlalu lama dan harus dilakukan secara manual untuk mencegah adanya kerusakan akar atau media. Nah, kebersihan lingkungan itu bisa menjadi pondasi dari keberhasilan kegiatan ini. Secara keseluruhan, pemeliharaan harian itu merupakan sistem untuk memastikan bahwa seluruh bibit pre-nursery itu berkembang secara seragam dan juga tetap dalam kondisi fisiologis yang sehat. Nah, kegiatan ini bukan hanya rutinitas, tetapi tindakan korektif dan juga preventif yang menjaga bibit dari berbagai gangguan. Berikutnya yaitu terkait tentang pengelolaan nutrisi tambahan dan juga unsur mikro. Nah, pengelolaan nutrisi tambahan itu diperlukan ketika bibit menunjukkan tanda-tanda kekurangan unsur tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh pupuk dasar.
Unsur mikro seperti magnesium, boron, zinc, dan juga mangan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai proses fisiologis seperti pembentukan klorofil, perkembangan akar, dan juga penguatan jaringan tanaman. Kekurangan unsur mikro itu sering muncul dalam bentuk perubahan warna daun seperti klorosis ataupun kemunculan bercak. Penambahan unsur mikro itu harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh berlebihan agar bibit tidak mengalami keracunan nutrisi. Nah, pengelolaan nutrisi mikro ini bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan pertumbuhan pada bibit. Dalam pengelolaan unsur mikro ini, pupuk daun itu sering menjadi pilihan karena lebih cepat diserap oleh jaringan tanaman muda. Penyemprotan pupuk daun dilakukan dengan konsentrasi rendah namun konsisten agar tanaman dapat menyerap nutrisi secara bertahap tanpa mengalami adanya kejutan fisiologis. Nutrisi mikro itu harus diaplikasikan pada waktu yang tepat. Biasanya pada pagi hari saat stomata terbuka aktif sehingga penyerapan berlangsung secara maksimal. Operator itu harus menghindari penyemprotan pada siang hari karena suhunya yang tinggi itu dapat mengurangi efektivitas penyerapan. Ketepatan waktu aplikasi itu sangat mempengaruhi respon bibit. Selain aplikasi pupuk daun, beberapa pembibitan itu menambahkan nutrisi mikro melalui media tanam menggunakan pupuk granul berkonsentrasi rendah. Namun metode ini itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena bibit yang muda itu rentan mengalami kelebihan garam yang dapat merusak akar. Oleh sebab itu, metode granul itu lebih cocok digunakan pada bibit yang sudah menunjukkan penguatan akar. Pemilihan metode pengaplikasian nutrisi mikro itu harus mempertimbangkan umur dan juga kondisi fisiologis tumbuhan. Pengelolaan nutrisi tambahan itu akan meningkatkan keseragaman pertumbuhan dan memperbaiki kualitas fisiologis bibit sebelum dipindahkan ke nursery. Dengan nutrisi yang cukup, bibit dapat berkembang dengan lebih cepat, memiliki daun hijau pekat, dan akar yang lebih kuat. Nah, nutrisi tambahan juga membantu bibit menghadapi kondisi lingkungan baru yang lebih terbuka pada fase berikutnya. Secara keseluruhan, nutrisi mikro itu bisa menjadi faktor penting dalam menciptakan bibit unggul yang tinggi. Selanjutnya yaitu tentang analisis risiko dalam pembibitan dan juga contoh kasusnya. Nah, analisis risiko itu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang dapat menghambat keberhasilan pembibitan dan memberikan tindakan pencegahan sebelum kerusakan itu terjadi. Nah, risiko itu dapat berasal dari lingkungan seperti curah hujan ekstrim, suhu yang tinggi, atau serangan penyakit massal yang sulit untuk dikendalikan. Selain itu, risiko internal seperti tenaga kerja yang kurang terlatih atau kesalahan prosedur teknis itu juga dapat menyebabkan bibit gagal tumbuh. Nah, analisis risiko itu harus dilakukan secara menyeluruh untuk memetakan potensi ancaman. Dengan pemetaan ini, pembibitan dapat mengembangkan strategi mitigasi lebih efektif. Salah satu risiko terbesar pada pre-nursery adalah penyakit jamur yang berkembang cepat di lingkungan lembab, terutama selama musim penghujanan. Penyakit seperti Coriularia dan juga Helminthosporium itu dapat menyebabkan adanya bercak daun yang menyebar dengan cepat jika tidak ditangani sejak awal. Selain itu juga,
Kelebihan air akibat drainase buruk itu dapat memperburuk kondisi karena dapat menciptakan lingkungan ideal bagi patogen. Oleh sebab itu, manajemen drainase dan juga sanitasi itu sangat penting sebagai tindakan untuk pencegahan. Tanpa pengendalian lingkungan yang baik, maka risiko penyakit itu dapat meningkat secara berkali-kali lipat. Resiko berikutnya yaitu ada kerusakan akar akibat pemupukan yang salah, terutama ketika konsentrasi pupuk terlalu tinggi dan menyebabkan akarnya itu terbakar. Bibit muda sangat sensitif terhadap perubahan kadar garam, sehingga apabila terjadi kesalahan kecil saja itu dapat berakibat fatal. Nah, resiko ini itu sering muncul ketika tenaga kerja kurang memahami dosis yang tepat dan hanya mengandalkan perkiraan saja. Oleh karena itu, pelatihan operator menjadi bagian penting dari mitigasi risiko. Kesalahan pemupukan itu dapat dicegah melalui SOP yang jelas. Adapun contoh kasusnya itu yaitu pada sebuah penelitian kelapa sawit yang ada di Riau pada tahun 2022, di mana banyak bibit pre-nursery mati mendadak setelah hujan deras selama beberapa hari. Nah, setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa bedengan itu memiliki drainase yang buruk, sehingga air itu mengenang dan menyebabkan kondisi anaerob di polybag. Nah, genangan air ini memicu perkembangan jamur rhizoctonia yang menyerang akar dan juga mengakibatkan busuk pangkal batang. Sehingga kematian bibit itu mencapai sampai angka 35% dalam waktu 2 minggu. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa satu faktor risiko saja dalam hal ini itu drainase yang buruk dapat menyebabkan kerugian besar pada pembibitan jika tidak segera diantisipasi. Berikutnya itu terkait tentang strategi perbaikan daun dan tindakan korektif. Nah, strategi perbaikan itu dilakukan ketika bibit menunjukkan gejala gangguan pertumbuhan yang memerlukan tindakan cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab utama gangguan melalui observasi visual terhadap daun, batang, dan media tanam. Nah, faktor-faktor seperti kekurangan nutrisi, kelebihan air, penyakit jamur, dan tingkat cahaya yang tidak tepat itu harus segera dianalisis satu persatu. Langkah identifikasi awal ini memastikan bahwa tindakan koreksi dilakukan secara tepat sasaran tanpa identifikasi yang benar. Tindakan perbaikan itu dapat menjadi tidak efektif. Apabila bibit itu mengalami gejala kekurangan nutrisi seperti klorosis ataupun pertumbuhannya yang lambat, maka tindakan koreksi itu dilakukan melalui penyesuaian dosis pupuk atau penambahan nutrisi mikro. Pengaplikasian pupuk daun itu berperan penting dalam pemulihan cepat karena dapat diserap langsung oleh jaringan tanaman. Konsentrasi pupuk harus dilakukan secara bertahap agar bibit tidak mengalami stres. Perbaikan nutrisi itu harus dilakukan dengan monitoring untuk melihat respon bibitnya. Dan juga penyesuaian nutrisi ini itu bisa menjadi langkah umum dalam tindakan koreksi. Apabila masalahnya itu berasal dari kelembapan yang berlebih, maka operator harus segera memperbaiki sistem drainase atau mengurangi frekuensi penyiraman. Media yang terlalu basah itu dapat diganti sebagian untuk meningkatkan aerasi akar. Selain itu juga, bedengan yang becek itu harus dikeringkan dan dinaikkan agar aliran air itu menjadi lebih lancar.
Nah, perbaikan drainase ini menjadi langkah koreksi paling krusial dalam pembibitan yang sering menghadapi curah hujan yang tinggi. Tanpa perbaikan, maka risiko penyakit jamur itu akan terus meningkat. Nah, ketika bibit sudah terserang penyakit, maka tindakan koreksi berupa pemotongan bagian daun yang terinfeksi dan juga penyemprotan fungisida ringan itu dapat dilakukan secara hati-hati. Bibit yang terserang parah itu harus dipisahkan dari populasi utama. Hal tersebut agar tidak menjadi sumber penularan untuk bibit yang lainnya. Sanitasi lingkungan itu harus ditingkatkan melalui adanya pembersihan area bedengan dan juga alat-alat yang digunakan. Nah, tindakan koreksi ini harus segera dilakukan begitu gejala awalnya itu muncul. Kecepatan respon menjadi faktor pada penentu tingkat keberhasilan nantinya. Nah, yang terakhir sampailah pada tahap kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat diambil yaitu fase pre-nursery itu merupakan tahap fundamental dalam pembibitan kelapa sawit karena dapat menentukan kualitas awal bibit yang akan memasuki fase pembesaran di nursery nantinya. Nah, pada fase ini, bibit membutuhkan lingkungan yang stabil, media tanam yang berkualitas, serta pengelolaan air dan nutrisi yang seimbang agar pertumbuhan berlangsung secara optimal. Seluruh proses ini mulai dari penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, hingga pengaturan naungan itu harus dilakukan secara konsisten dan juga terstruktur. Tanpa manajemen yang baik, bibit dapat mengalami keterlambatan pertumbuhan atau bahkan kematian. Oleh karena itu, kualitas kerja di pre-nursery itu sangat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang. Adapun keberhasilan pembibitan pada fase ini itu bergantung pada ketepatan prosedur teknik dan juga kemampuan operator dalam membaca gejala-gejala awal gangguan pertumbuhannya, di mana pemilihan bibit berkualitas, sanitasi lingkungan, dan juga pengecekan rutin itu menjadi faktor kontrol utama yang tidak boleh diabaikan. Nah, evaluasi pertumbuhan secara berkala itu dapat membantu dalam menentukan langkah koreksi yang diperlukan. Dengan evaluasi yang akurat, bibit dapat dipertahankan agar berada pada kondisi fisiologis terbaik. Nah, tahap ini itu bisa menjadi penentu keseragaman bibit. Adapun manajemen risiko itu juga bisa menjadi bagian penting dalam kesimpulan pembibitan, karena banyak faktor eksternal seperti curah hujan yang tinggi, suhu panas yang ekstrim, atau gangguan lingkungan lain yang dapat mempengaruhi bibit. Pembibitan yang memiliki sistem mitigasi risiko itu lebih siap dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan dapat meminimalkan kerugian. Dengan adanya pemetaan risiko, maka tindakan preventif itu dapat diterapkan sejak awal. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan bibit terhadap ancaman lingkungan. Nah, secara keseluruhannya, fase pre-nursery adalah proses terintegrasi yang melibatkan aspek media, lingkungan, nutrisi, dan juga perlindungan bibit. Di mana keberhasilan tahap ini itu menentukan performa bibit di nursery dan secara langsung mempengaruhi produktivitas tanaman di lapangan. Dengan manajemen yang baik dan konsisten, bibit dapat tumbuh sehat, kuat, dan siap memasuki fase pertumbuhan berikutnya. Pre-nursery menjadi fondasi keberhasilan budidaya kelapa sawit. Baik, sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, mari kita koreksi bersama-sama.